Well, hello people, jumpa lagi sama kita di Plus Plus Film. Kali ini kita mau ceritain film drama biografi yang diangkat dari kehidupan Steve Jobs, sang pendiri Apple Incorporation. Film ini mencoba menceritakan kehidupan awal Steve Jobs saat ia bersama temannya Wozniak membuat komputer rumahan di dalam garasi. Tak cuma itu, kita juga diperlihatkan bagaimana Steve Jobs jatuh bangun saat perusahaan komputer miliknya mulai berkembang di era tahun 80-an. Nah, daripada kalian makin penasaran, langsung aja yuk plus ceritain filmnya. This is it, Jobs, now playing. Happy YouTube and chill. Di awal film, kita diperlihatkan sosok Steve Jobs saat masih berkuliah di Reed College pada tahun 1974. Namun, ia memutuskan berhenti berkuliah karena menurutnya, ia hanya akan menghabiskan harta orang tuanya yang kebetulan biaya kuliah pada saat itu tergolong cukup mahal. Karena Steve merupakan anak yang pintar selama di perkuliahan, ia masih diizinkan oleh dosennya mengikuti beberapa kelas. Ketika ia ingin pergi dari kampus, ia bertemu seorang wanita bernama Julie yang sedang mengerjakan tugas melukis. Lukisan yang digambar oleh Julie terinspirasi dari seorang biksu bernama Robert Palladino. Di masa perkuliahan, Steve Jobs sangat tertarik pada kursus kaligrafi. Ia juga senang membaca buku Be Here Now yang ditulis oleh Baba Ramdas. Karena dipengaruhi buku inilah, Steve yang terbayang luka masa lalunya ketika dibuang oleh orang tua kandungnya sendiri, memutuskan pergi ke India bersama temannya Daniel dan pacarnya Krisan untuk mencari pengetahuan spiritual. Selama di India, ada perkataan biksu yang selalu diingat oleh Steve pada saat itu. Jadilah sederhana sebisamu dan kau akan terkejut saat hidupmu menjadi mudah dan menyenangkan. 2 tahun kemudian, Steve kembali ke rumah orang tua angkatnya di California. Steve yang sudah keluar dari kampus memutuskan bekerja di Atari yang merupakan perusahaan pengembang video game. Selama bekerja di perusahaan itu, Steve selalu berdebat dengan teknisi perusahaan tersebut karena ia tak sesuai dengan harapan Steve yang selalu mengusulkan ide-ide tak masuk akal. Saat mereka sedang berdebat, sang bos menghampiri Steve lalu memberitahu perilakunya yang banyak dikeluhkan oleh karyawan lain karena Steve sering bersikap egois. Bahkan, ia juga mendapat keluhan karena memiliki bau badan yang kurang sedap. Karena merasa direndahkan, Steve meminta proyek video game yang khusus dikerjakan olehnya. Setelah negosiasi mereka selesai, Steve langsung mulai mengerjakan di rumahnya. Dalam proses pengerjaan proyek video game itu, Steve dibantu oleh temannya bernama Woz. Woz sendiri merupakan seorang hacker yang juga gemar merakit barang elektronik. Selama 4 hari, Steve berhasil menyelesaikan video game miliknya berkat bantuan dari Woz. Dan hasilnya, si bos sangat menyukai video game tersebut. Setelah dapat bayaran dari bosnya, ia kemudian berkunjung ke rumah Woz untuk membagi hasil yang sudah dijanjikan sebelumnya. Saat sedang bersantai, tak sengaja Steve menemukan komputer milik Woz yang ia rakit sendiri di rumahnya. Karena Steve melihat peluang bisnis dari ciptaan sahabatnya itu, Steve kemudian memaksa Woz untuk merekomendasikan komputer miliknya ke Homebrew agar menemukan investor untuk mendanai bisnis mereka. Selama di perjalanan, mereka mencoba mencari nama yang cocok untuk komputer buatan mereka itu. Akhirnya, Steve menemukan ide yang ia dapat dari tempat rekaman milik The Beatles yang bernama sama, yaitu Apple. Dan Apple sendiri melambangkan buah dari kreativitas. Dan akhirnya, mereka menamainya Apple Computers. Namun, sesampainya di Homebrew, presentasi mereka tak cukup menarik investor untuk mendukung bisnis mereka. Woz dan Steve pun harus pulang dengan rasa kecewa. Namun saat mereka ingin pergi, seseorang pemilik toko komputer bernama Paul mendatangi Steve dan mengajukan kerjasama pada mereka. Ia mengatakan kalau dirinya tertarik dengan produk komputer rumahan yang diciptakan oleh Woz. Keesokannya, Steve mendatangi toko milik Paul untuk menanyakan investasi apa yang akan mereka jalankan.
Saat melakukan negosiasi yang cukup alot dengan Paul, disinilah Steve yang pandai bernego menunjukkan aksinya. Paul yang awalnya memberi tawaran dari harga $250 bisa naik sampai $500 per komputer. Paul yang sudah luluh dengan perkataan Steve akhirnya menyetujui kerjasama dengan Steve dan memesan sebanyak 50 unit dengan waktu 60 hari pengerjaan. Steve kembali ke rumah dan memberitahukan kabar baik itu pada Woz dan mulai mengerjakannya. Namun, proses pembuatan banyak menemukan kendala jika hanya dikerjakan berdua. Woz juga merasa butuh bantuan banyak orang untuk menyelesaikannya dengan cepat, karena mereka berdua hanya diberi waktu selama 60 hari saja. Akhirnya, Steve mulai merekrut orang-orang untuk membantu mereka. Dan datanglah Bill, Daniel Cote, dan Chris Espinosa. Proses pembuatan Apple I pun berjalan lancar. Kemudian, Apple I yang sudah dipesan sesuai kesepakatan sampai di toko Paul. Namun, saat membuka box itu, Paul sempat terheran mengapa hanya boardnya saja yang dikirim padanya. Padahal kan, dalam perjanjiannya ingin ada komputer lengkap dengan keyboard dan monitor. Karena tidak semua orang pandai merakit komputer bila hanya membeli boardnya saja. Lagi dan lagi, Steve mengeluarkan keahliannya dalam melobi si Paul. Steve bilang, kenapa Paul tidak mencoba menjualnya secara terpisah. Dengan begitu, mungkin dia akan semakin banyak mendapat keuntungan. Akhirnya, Paul setuju dengan ide dari Steve. Tetapi, kalau produknya tidak laku, dia tidak akan memesannya lagi. Setelah itu, Steve dan timnya fokus dengan proses pembuatan Apple II. Tapi, mereka butuh teknisi baru untuk membuat komputer Apple II tidak berisik karena suara kipas yang ada di dalamnya. Kemudian, datanglah Holt, si teknisi baru. Pekerjaan ini sempat diragukan oleh Holt karena menganggap ide mereka cukup gila pada saat itu. Bahkan, Woz pun sebagai teknisi utama mereka belum bisa menyelesaikannya. Tetapi, ia akan mencobanya dengan segala resiko. Dan kalau Holt gagal, Holt akan keluar. Sambil menunggu Apple II selesai di model ulang, Steve mencari para investor dengan menelponnya satu persatu untuk datang ke tempat mereka. Namun sayangnya, para investor nampaknya tak tertarik dengan tawaran Steve. Parahnya lagi, ada yang menolak karena produk Apple hanya dibuat di dalam garasi. Hal tersebut membuat Steve merasa frustasi karena berkali-kali ia menelpon selalu diabaikan para investor. Daniel dan yang lainnya pun berusaha menenangkan Steve. Namun karena Steve sudah terlalu stres, ia malah memarahi teman-temannya yang terlalu santai. Ketika mereka sedang berdebat, datanglah seseorang ke rumah Steve. Dia adalah Mike Markula. Mike disarankan oleh temannya Don Valentine untuk melihat produk komputer rumahan ciptaan mereka. Awalnya, Mike merasa kurang yakin, karena tempat pembuatan Apple terlihat belum cukup memadai. Namun, karena Steve jago melobi, akhirnya Mike mulai tertarik untuk menjadi investor mereka. Mike kemudian memberikan bantuan dana sebesar $300.000 untuk Apple II. Beberapa tahun kemudian, Apple yang sudah berkembang menjadi perusahaan komputer baru melakukan pameran komputer tahunan di San Francisco. Di sana, Steve memperkenalkan Apple II ke publik. Dan hasilnya pun terbilang cukup sukses dan mendapat antusias yang tinggi dari para pengunjung. Penjualan Apple II laku keras di mana-mana. Setelah 3 tahun sukses dengan Apple II, kini perusahaan komputer itu sudah mempunyai gedung perusahaan sendiri. Apple pun kini sudah menjadi perusahaan terbuka. Steve Jobs menjabat sebagai ketua CEO dan pemegang saham terbesar. Di dalamnya, mereka memiliki anggota direksi yang dimana terdapat para dewan yang dipimpin oleh Arthur. Tugas anggota direksi yaitu mengawasi Steve dan berbagai pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Namun sayangnya, kesuksesannya di Apple malah membuat Steve menjadi berubah. Ia bahkan tidak lagi menyapa atau sekedar mengobrol dengan teman-temannya yang dulu merintis bersama dengannya. Bahkan parahnya lagi, mereka juga tidak mendapat saham sepeser pun di perusahaan.
Di puncak kesuksesannya ini, Steve juga sempat dibuat pusing oleh kedatangan sang kekasih bernama Lisa Brennan yang mengaku kalau ia sedang hamil. Namun Steve tidak percaya kalau pacarnya mengandung anaknya, karena Brennan suka bertemu lelaki lain di luar sana. Akhirnya, Steve mengakhiri hubungan mereka dan mengusir Brennan keluar rumah. Perusahaan Apple kini terus melonjak sukses. Bahkan, sahamnya terjual sampai 4,6 juta lembar hanya dalam 1 jam sejak pasar saham dibuka. Kini, perusahaan Steve Jobs sedang memiliki proyek bernama Lisa Komputer. Namun, karena Steve melakukan pemborosan dalam proyek Lisa tersebut, Mike berusaha memihak Steve di depan para dewan. Namun tetap saja, para dewan itu bersikeras menyingkirkan Steve dari proyek Lisa. Karena kesal mendengar hal itu, Steve lalu pergi dan mengambil cuti beberapa hari. Dan selama ia mengambil cuti itu, Steve mulai mengintrospeksi diri dari perilakunya dan kesalahannya selama di kantor. Steve pun mulai membaca surat dari Lisa yang sebelumnya tak diakui sebagai anak kandungnya sendiri. Dan dari sinilah diketahui kalau Lisa Komputer terinspirasi dari anaknya sendiri. Tak lama kemudian, Mike menelpon Steve untuk memimpin proyek baru yang bernama Macintosh. Akhirnya, Jobs kembali ke Apple dengan sikap yang sudah baik dari sebelumnya. Di proyek Macintosh ini, Steve mulai merekrut orang yang sebagian besar adalah teman-temannya saat merintis bareng Steve, seperti Bill, Chris, Holt, dan sahabatnya Woz. Akhirnya jadilah sebuah komputer revolusioner baru bernama Macintosh. Karena Steve masih diragukan oleh para dewan, Steve kemudian merekomendasikan seseorang untuk memasarkan Macintosh. Orang itu adalah John Sculley, yang merupakan CEO dari Pepsi. John Sculley sendiri sangat berpengaruh dalam pemasaran Pepsi beberapa tahun terakhir. Agar John Sculley mau pindah, Steve membujuknya dan mengatakan, "Kau mau menjual air gula seumur hidupmu, ikutlah denganku dan ubahlah dunia." Akhirnya, produk Macintosh ini berhasil di-launching pertama kalinya kepada publik. Akan tetapi, pemasarannya tak sesuai dengan target perusahaan. Ternyata secara diam-diam, John Sculley menaikkan harga produk Macintosh menjadi sangat mahal. Keadaan juga bertambah buruk saat Steve mendapat kabar kalau Microsoft mengeluarkan komputer baru yang sama seperti Macintosh yang harganya jauh lebih murah. Seperti yang kita tahu, pemilik Microsoft adalah Bill Gates, yang merupakan pesaing bisnis Steve Jobs di Apple. Steve pun memarahi Bill Gates lewat teleponnya dan mengancamnya ke jalur hukum karena telah mencuri ide dari Apple. Hal ini pun menjadi perbincangan serius untuk dewan direksi Apple. Steve mengaku kalau ini bukan salahnya. Steve mengatakan kalau ia tidak mendapatkan dukungan dari ahli pemasaran, yaitu John Sculley. Setelah kejadian itu, Steve berusaha memaksimalkan lagi produk Macintosh. Di tengah kesibukannya, Woz datang menemui Steve. Namun, Steve berusaha mengakhiri pembicaraan mereka karena ia sedang sibuk. Tapi Woz hanya berniat pamit kepada Steve untuk meninggalkan Apple. Woz juga mengeluarkan keluh kesahnya kepada Steve yang sudah terlalu egois kepada dirinya dan teman-temannya yang dari awal merintis bersama-sama. Karena Woz pun sudah tidak dilibatkan lagi dalam proyek, akhirnya Woz mengucapkan salam perpisahan untuk Steve dan Apple. Keesokannya, Steve pergi ke perusahaan lebih pagi dari biasanya. Di sana sudah ada Mike, John, dan Arthur sedang merencanakan sesuatu. Ternyata John merencanakan untuk seleksi ulang direktur pemegang saham. Di malam harinya, Mike datang memberitahu Steve kalau besok ada rapat eksekutif. Dan Mike berjanji kalau ia akan berpihak kepada Steve. Saat pemilihan suara, hampir semua dewan direksi memilih John Sculley. Dan tidak ada satupun yang memilih Steve Jobs. Bahkan, Mike yang dulu ikut membangun perusahaan bersama-sama lebih memilih berpihak kepada John Sculley. Akhirnya, perusahaan yang sudah susah payah dibangun oleh Steve
malah menyingkirkan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Steve kini memulai kehidupan yang baru. Kini, Steve pun juga membangun perusahaan sendiri bernama Next, yang juga sukses terjual di pasaran. Berbanding terbalik dengan kondisi Apple yang kini sedang dilanda keterpurukan pasca keluarnya Steve. Kualitas produk menurun dan harga saham pun ikut anjlok. Akhirnya, para dewan pun memecat John sekali. Sejak saat itu, Apple terus-menerus berganti kepemimpinan untuk mempertahankan perusahaan. Tapi sayang, tidak ada yang cocok dan malah nyaris bangkrut. Melihat perusahaan yang sudah di ujung tombak, para dewan Apple pun akhirnya meminta Steve Jobs untuk kembali memimpin perusahaan. Dan Steve Jobs pun akhirnya kembali ke perusahaan Apple. Untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang berantakan, Steve memutuskan untuk mengembalikan visi dan misi Apple yang kini telah hilang. Karena dinilai tidak sehat, Steve juga merombak semua anggota direksi yang tidak mendukungnya pada saat itu. Dan Mike yang waktu itu lebih memilih John sekali juga ikut ditendang oleh Steve dari dewan pimpinan. Akhirnya, Apple pun kembali sukses sampai sekarang. Pada tahun 1997, Steve merekam dialog untuk iklan Think Different, yang dimana Jobs mengatakan kalau Apple adalah kumpulan orang-orang yang awalnya dianggap gila oleh masyarakat. Mereka yang cukup gila berpikir bisa mengubah dunia adalah orang yang akan melakukannya. Jadi, begitulah akhir dari film Jobs, seorang tokoh yang ingin mengubah dunia dengan karyanya. Semoga video kita kali ini dapat menginspirasi kalian ya. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Sebelum pamit, kita mau ngingetin nih buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran atau mau request, bisa banget nih langsung tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kita kali ini, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Happy and chill!